tentang Indonesia pada masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1967 sampai dengan 1998. Apa ya yang melatar belakangi lahirnya masa Orde Baru? Mengapa peralihan kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto tidak melalui pemilu? Dan peristiwa apa saja yang menyebabkan lahirnya Orde Baru? Ada peristiwa G30 SPKI, Tritura, Super Semar, dan dualisme kepemimpinan nasional. Semuanya akan kita bahas satu persatu di video ini. Simak terus ya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang masa demokrasi terpimpin. Lahirnya pemerintahan Orde Baru ini tidak terlepas dari berbagai krisis politik, ekonomi, dan sosial yang dialami Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Salah satu peristiwa penting yang harus kita bahas adalah adanya gerakan yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 atau peristiwa yang kita kenal dengan istilah G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI dilatar belakangi oleh beberapa hal, di antaranya ketidakstabilan politik pada masa demokrasi terpimpin, di mana kebijakan-kebijakan politik Presiden Soekarno telah membawa Indonesia lebih dekat dengan Blok Timur, yaitu politik luar negeri poros Jakarta, Peking, Pyongyang. Dicetuskannya konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis oleh Presiden Soekarno yang membuat kedudukan PKI semakin kuat, serta adanya konflik antara pemerintah dengan TNI Angkatan Darat yang menentang keberadaan PKI. Dalam peristiwa berdarah ini, 7 tokoh penting dari TNI Angkatan Darat dibunuh oleh PKI dan dimasukkan ke dalam satu lubang sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta. 7 tokoh tersebut adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Brigjen Sutojo, Brigjen DI Panjaitan, Maijen S. Parman, dan Letu PA Tendean. Mereka kita sebut sebagai pahlawan revolusi yang diabadikan pada Monumen Revolusi yang terletak di Lubang Buaya, Jakarta. Pasca tragedi G30 SPKI, kondisi politik di Indonesia sangat tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soekarno semakin menurun. Selain mengalami krisis politik, sebelum lahir Orde Baru, Indonesia juga mengalami krisis ekonomi dan sosial, di mana keadaan perekonomian Indonesia saat itu mencapai tingkat inflasi hingga 600%. Harga-harga barang dan kebutuhan pokok melonjak tinggi hingga tidak mampu dibeli oleh masyarakat. Selain harganya yang melonjak, ketersediaan bahan pokok juga semakin langka. Kelaparan dan kemiskinan pun terjadi di berbagai daerah. Ironisnya, pemerintah justru menggarap proyek mercusuar dengan membangun bangunan megah seperti Tugu Monas, Stadion Gelora Bung Karno, Gedung Sarinah, Hotel Indonesia dengan patung selamat datang di Bundaran HI, dan bangunan megah lainnya. Semua kondisi yang sudah disebutkan ini membuat masyarakat marah terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Atas kemarahan itu, muncul aksi-aksi dari masyarakat terutama untuk menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI. Aksi-aksi tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa atau KAMI, pemuda, pelajar, sarjana, buruh, wanita, guru, yang kemudian bersatu membentuk Front Pancasila pada tanggal 26 Oktober 1965. Setelah lahirnya Front Pancasila, aksi-aksi demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin gencar dan meluas. Sampai akhirnya pada tanggal 12 Januari 1966, Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila ini mendatangi DPR GR dan mengajukan Tritura, Tri Tuntutan Rakyat. Tritura berisi bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, dan turunkan harga. Tuntutan rakyat ini tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno.
Sebagai gantinya, Presiden Soekarno melakukan perubahan kabinet dari Kabinet Dwi Kora menjadi Kabinet 100 Menteri. Namun di dalam kabinet baru ini masih ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Sehingga pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari 1966, Kesatuan Aksi Front Pancasila melakukan demonstrasi dengan memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka untuk menuntut dipenuhinya Tritura. Aksi ini kemudian dihadang oleh pasukan Cakrabirawa, yaitu pasukan yang dibentuk oleh Soekarno yang terdiri dari anggota TNI Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Polri. Bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan demonstran pun terjadi dan menyebabkan gugurnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Sebagai akibat dari peristiwa tersebut, Presiden Soekarno justru membubarkan KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Hal ini semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno dan memperparah krisis politik yang terjadi. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang kabinet ini diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut pembubaran PKI. Belum lama Presiden Soekarno berpidato dalam sidang tersebut, tiba-tiba ia diberitahu oleh Komandan Pasukan Cakrabirawa, Brigjen Sabur, bahwa di luar gedung istana ada pasukan berseragam tanpa tanda pengenal. Menyadari bahwa keadaan sudah tidak aman, Presiden Soekarno segera meninggalkan sidang. Bersama dengan Wakil Perdana Menteri I, Dr. Subandrio, dan Wakil Perdana Menteri III, Dr. Hairul Saleh, Presiden Soekarno segera menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II, Dr. J. Leimena, yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. Lalu, 3 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud juga sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Sebelum berangkat, ketiga petinggi TNI Angkatan Darat ini meminta izin kepada Soeharto selaku pimpinan TNI Angkatan Darat. Pada waktu itu, Soeharto sedang sakit dan diharuskan beristirahat di rumah. Niat ketiga perwira itu kemudian disetujuinya. Maijen Basuki Rahmat bertanya kepada Soeharto, apakah ada pesan yang hendak disampaikannya kepada Presiden Soekarno? Soeharto menjawab, sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti. Ucapan Soeharto ini mengacu pada kesanggupannya untuk membubarkan PKI, asalkan mendapat kebebasan bertindak dari Presiden Soekarno. Di Istana Bogor, Presiden Soekarno dan jajaran kabinet yang hadir membuat konsep surat perintah yang ditujukan kepada Letjen Soeharto. Surat perintah ini kita kenal dengan istilah Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Soeharto selaku Panglima TNI Angkatan Darat untuk memulihkan kondisi politik dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Super Semar ini dianggap sebagai tonggak lahirnya masa Orde Baru. Setelah menerima mandat Super Semar, tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massa yang bernaung, berlindung, ataupun seasas dengan PKI di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran ini mendapat dukungan dari rakyat karena salah satu Tritura telah terpenuhi. Tindakan berikutnya berdasarkan mandat Super Semar adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dan menunjukkan itikat tidak baik terhadap penyelesaian masalah pemberontakan G30 SPKI. Sejak membubarkan KAMI dan tidak memenuhi tuntutan rakyat untuk membubarkan PKI,
pamor Presiden Soekarno kian merosot. Soekarno dianggap sebagai pemimpin yang tidak aspiratif terhadap tuntutan rakyat. Sebaliknya, sejak mengemban mandat Super Semar, nama Letjen Soeharto semakin populer. Kondisi ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato berjudul Nawaksara. Pidato ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas sikapnya dalam menghadapi G30 SPKI. Namun, isi pidato Nawaksara ini ditolak oleh MPRS. Sementara itu, pada awal Juli 1966, Super Semar dijadikan sebagai ketetapan MPRS. Dengan demikian, Presiden Soekarno tidak dapat mencabut Super Semar. Dan secara hukum, Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu sebagai mandataris MPRS. Soeharto diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk sebuah kabinet baru bernama Kabinet Ampera, yang kemudian diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. Tugas utama Kabinet Ampera adalah untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program yang dijalankan diantaranya untuk memperbaiki kehidupan rakyat di bidang sandang dan pangan. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, di mana muncul pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Situasi politik di Indonesia pun semakin memanas. Pada masa itu, para pimpinan ABRI berusaha membujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Hal ini demi mencegah perpecahan rakyat dan untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan serta pribadi Presiden Soekarno sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang menganalisis implementasi pendidikan pada masa Orde Baru. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota lainnya. Yang pertama itu ada Ninin Kurike, kedua Fikria Waras, ketiga Kirana Fahrisa, dan terakhir Prawita Rismatio. Materi pertama akan disampaikan oleh Ninin. Orde Baru. Secara pengertian, Orde Baru itu adalah suatu penataan kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 23 tahun, yaitu dari tahun 1966 sampai 1998, yang menggantikan Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Adapun kelebihan dari sistem pemerintah Orde Baru yaitu yang pertama, perkembangan gross domestic bruto produk per kapita di Indonesia yang pada tahun 1968 hanya mencapai $70 Amerika Serikat dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari $1.565 Amerika Serikat. Yang kedua, sukses KB. Yang ketiga, sukses transmigrasi. Yang keempat, sukses memerangi buta huruf. Yang kelima, sukses swasembada pangan. Yang keenam, pengangguran minimum. Yang ketujuh, sukses replita, rencana pembangunan 5 tahun. Yang kedelapan, sukses gerakan wajib belajar. Yang kesembilan, sukses gerakan nasional orang tua asuh. Yang ke-10, sukses keamanan dalam negeri. Yang ke-11, investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Yang terakhir, yang ke-12, yaitu sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Langsung saja, kekurangan dari sistem pemerintah Orde Baru, yaitu yang pertama, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbul kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah disebabkan karena kekayaan daerah sebagai besar disedot ke pusat.
Yang ketiga, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di daerah Aceh dan Papua. Keempat, kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigrasi yang memperoleh tunjangan yang cukup besar pada tahun-tahun pertama. Yang kelima, bertambahnya kesenjangan sosial, perbedaan pendapat tidak merata bagi si kaya dan si miskin. Yang keenam, pelanggaran hak asasi manusia kepada masyarakat non-pribumi, terutama masyarakat Tionghoa. Yang ketujuh, kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Yang kedelapan, kebebasan pers sangat terbatas. Yang kesembilan, penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program pencabukan misterius untuk disebutnya dengan Petrus. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu tidak ada rasa suksesi penurunan kekuasaan dari pemerintah atau presiden selanjutnya. Sudah, saya kembalikan ke moderator. Pemateri kedua akan disampaikan oleh Fikria Faras. Kebijakan yang dibuat pemerintah Orde Baru terkait dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada program P4. Program P4 ini diprakarsai oleh Soeharto yang disahkan dalam sidang MPR melalui ketetapan MPR nomor 11 tahun 1978. P4 ini berisi penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Program ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau instruksi bagi rakyat Indonesia agar mengamalkan ajaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Orde Baru mewajibkan pegawai negeri dan pelajar mengikuti program P4 ini. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi partai politik dan organisasi. Kebijakan Orde Baru berupa asas tunggal ini akhirnya menciptakan ketegangan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya antara elemen umat Islam dengan pemerintah. Dikeluarkannya kebijakan asas tunggal Pancasila ini juga berdampak pada gerakan kaum muda muslim terbesar dan paling berpengaruh, yakni Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Keharusan HMI untuk merubah dan menerima asas Pancasila berakibat fatal karena menyebabkan HMI terpecah menjadi dua kubu, yaitu HMI Dipo atau Diponegoro inisial karena berserikat di Jalan Ponegoro, Jakarta, dan HMI MPO, Majelis Penyelamat Organisasi, yang pada akhirnya HMI Dipo menerima asas Pancasila meski setelah reformasi asasnya kembali ke Islam, sedangkan HMI MPO tetap mempertahankan asas Islamnya. Yang ketiga, penerimaan tanpa syarat Pancasila sebagai penting untuk stabilitas dan kesatuan nasional. Sila-sila dalam Pancasila adalah rangkaian kesatuan bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki kekuatan untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945, juga berfungsi sebagai ideologi yang memiliki nilai-nilai penting di dalamnya. Nilai-nilai itulah yang harus bisa diimplementasikan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki tingkatan tersendiri, yaitu nilai dasar, instrumental, dan nilai praktis. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Prawita. Permasalahan yang memicu demonstran pada masa Orde Baru. Yang pertama, maraknya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini terjadi di kalangan pemerintah atau pejabat-pejabat publik dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka, maka yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang kedua,
hak menyampaikan pendapat yang dibatasi. Yang ketiga, peran ganda duifungsi atau ABRI, yaitu tentara aktif untuk menentukan kebijakan negara. Sehingga kelompok-kelompok menuntut agar duifungsi ini atau ABRI ini segera dihapus atau dicabut. Yang keempat, pembangunan Indonesia yang tidak merata sehingga timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Selanjutnya, upaya memulihkan kekacauan pada masa Orde Baru. Yang pertama, rencana pembangunan 5 tahun atau Replita. Ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, yaitu pada tahun 1969 sampai 1974, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur. Yang kedua, pada tahun 1974 sampai 1979, yaitu meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura. Yang ketiga, 1979 sampai 1984, yaitu menekankan bidang industri padat karya. Yang keempat, 1984 sampai 1989 untuk menciptakan lapangan kerja baru. Yang kelima, 1989 sampai 1994, yaitu menekankan bidang transportasi dan komunikasi. Yang kedua, pemilu atau pemilihan umum. Pada tanggal 3 Juli 1971, menjadi pemilu pertama pada masa Orde Baru. Pemilu ini diikuti oleh 10 partai politik. Yang ketiga, pembinaan pendidikan, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman. Yang keempat, pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan sama seperti isi dari Replita kedua, yaitu pada tahun 1974 sampai 1979, dengan isi meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura. Yang terakhir, gerakan wajib belajar, yaitu 9 tahun pada usia 7 sampai 15 tahun. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi terakhir saya sendiri yang akan menyampaikannya. Pendidikan pada masa Orde Baru memiliki 4 kurikulum. Yang pertama itu kurikulum 1968, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana ke pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 memiliki 7 tujuan. Yang pertama itu membentuk manusia Pancasila sejati, kedua kuat, ketiga sehat jasmani, keempat mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, keenam moral, ketujuh budi pekerti, dan terakhir keyakinan beragama. Yang kedua, kurikulum 1975 memiliki ciri-ciri yaitu menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan, yaitu setiap guru harus mengetahui dengan jelas tujuan yang harus dicapai oleh muridnya dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menganut pendekatan yang integratif, yaitu setiap pelajaran dan bidang pelajaran memiliki arti dan peranannya. Yang ketiga, pendidikan moral Pancasila bukan hanya menekankan pada pelajaran moralnya saja, tetapi pada pelajaran lainnya seperti ilmu pengetahuan sosial dan agama. Yang keempat, menekankan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan daya dan waktu yang telah tersedia. Yang kelima, mengharuskan guru menggunakan teknik PPSI dalam program pengajaran. Yang keenam, pendekatan dalam strategi pembelajaran melalui alat dan bahan pembelajaran dan metode pembelajaran. Yang terakhir, sistem evaluasi, yaitu melakukan UTS dan UAS dan menghitung nilai-nilai akhir yang telah dicapai oleh muridnya. Yang ketiga, kurikulum 1984. Kurikulum ini dipengaruhi oleh aliran humanistik, yaitu memandang anak sebagai individu yang dapat mau aktif mencari sendiri, menjelajahi, dan meneliti lingkungannya. Jadi, pada kurikulum ini, siswa diposisikan sebagai subjek. Model ini disebut dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif,
serta SAL atau Student Active Learning, karena siswa diberikan kesempatan aktif secara fisik, mental, emosional, dan intelektual. Yang terakhir, kurikulum 1994, yaitu sebuah kurikulum operasional pendidikan yang didirikan sejak tahun 1994-1995 sampai 2003-2004. Ciri-ciri kurikulum 1994 yaitu pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Kedua, lebih menekankan materi yang cukup padat. Ketiga, bersifat potulis, yaitu memberlakukan sistem kurikulum ini untuk semua siswa di Indonesia. Dan yang terakhir, pengulangan materi yang dianggap sulit. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada pertanyaan dari setiap perwakilan kelompok, silakan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beres.